Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiamen dimanapun Anda berada, kembali dengan saya, Kapten Hanafi Erlim. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang belly landing atau mendarat darurat dengan perut pesawat. Karena episode yang sebelumnya, saya rasa masih kurang komplit, ada yang kurang lengkap untuk dijelaskan, baik dari segi prosedur maupun dengan preparationnya. Bagi Anda yang baru saja menyaksikan video ini, sebelumnya Anda bisa lihat tentang belly landing. Dan kali ini adalah yang episode kedua. Oke, kita lanjut kepada pokok permasalahan. Apabila landing gear tidak bisa diturunkan dengan normal landing gear, maka prosedurnya sang pilot itu akan melaksanakan atau melakukan recycle. Artinya pesawat landing gear-nya di-up-kan and then diturunkan lagi. Itu recycle. Dan biasanya itu berhasil. Tapi kalau misalnya tetap gagal dengan indikasi lampu menyala merah, artinya pesawat tidak down and lock landing gear-nya, ini bermasalah. Sebelum kita melakukan alternate landing gear, pertama kita bisa kontak ke tower. Kita tanya kepada tower, kita terbang overhead di landasan atau overhead tower, supaya tower bisa melihat dengan binocular apakah pesawat kita betul-betul landing gear-nya tidak turun, dan dia bisa lihat. Kalau landing gear sudah turun, itu artinya sudah normal. Dan kalau memang terpaksa harus menggunakan roda cadangan atau alternate landing gear, Gravity gear extension hand crank and turn it clockwise 3 times. There's obviously a reason why you have to crank it 3 times. Now, on the first rotation, you shut off the hydraulic pressure of the green hydraulic system to depressurize the landing gear system yang berada di pedestal di sebagian tengah. Sebagian pesawat berbeda-beda. Namun kalau pesawat mutakhir yang saat ini, apakah itu di Airbus atau di Boeing, dengan cara memutar 3 kali. Putaran 3 kali itu ternyata ada maksudnya. Apa maksudnya? Putaran pertama, dia mendepressurize hydraulic green untuk landing gear. Artinya meng-cut off hydraulic tersebut. Yang kedua, untuk membuka landing gear itu sendiri, pintunya. Putaran yang ketiga, karena pada saat landing gear itu turun dengan gravity, pintu terbuka, dan putaran yang ketiga itulah mengangkat sedikit pintu landing gear itu supaya jangan sampai turun terlalu bawah. Sedikit diangkat, entah itu berapa sentimeter. Supaya pada saat landing, pesawat itu masih tetap bisa landing dengan normal. Cuma karena sudah melaksanakan landing gear darurat atau alternate landing gear, ada hal-hal yang teknis sekali yang sangat limited. Contohnya, nose wheel steering atau roda depan tidak bisa dipergunakan lagi. Mau tidak mau, pesawat akan block runway. Maka dari itu, ada komunikasi antara pilot dengan tower supaya menyiapkan towing car supaya bisa ditarik keluar dari landasan. Kontak tower, kita butuh pemadam kebakaran, butuh ambulans, siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pihak tower pun bisa punya ancang-ancang kapan kira-kira pesawat ini akan mendarat. Jadi dia bisa mengatur pesawat mana yang akan diberangkatkan atau yang akan diperintahkan untuk landing. Kita pun juga harus mengkontak perusahaan atau company, prepare untuk segala kebutuhan, yaitu teknik, towing car, dan lain sebagainya. Jadi itu semua persiapannya. Kalau kita sudah melaksanakan alternate landing gear, otomatis kita akan ngeblok landasan. Tapi kalau seandainya alternate landing gear atau roda cadangan tetap tidak bisa juga diturunkan, semua itu juga sudah didesain oleh pabrik pesawat bahwa yang rusak
adalah belly fairingnya sendiri, dan itu bisa diganti. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan kondisi landasan? Kalau landing tanpa roda, pasti landasan akan rusak. Betul, landasan akan rusak, tapi hanya sedikit lecet begitu saja. Dan landasan masih bisa dipakai lagi untuk take off dan landing untuk pesawat-pesawat yang lain. Lalu berapa lama kira-kira pihak teknik akan mengangkat pesawat itu keluar dari landasan supaya landasan itu bersih dan bisa dipakai lagi untuk pesawat lain take off dan landing? Sebelum kita melaksanakan belly landing, tentunya kita ada koordinasi tadi dengan pihak tower, supaya tower juga bisa punya persiapan. Kalau dia punya foam di airport internasional, dia bisa memberikan foam. Kalau tidak ada, ya ada dua pilihan, apakah mau di shoulder atau tetap di landasan. Namun kalau di shoulder, bahayanya di shoulder itu tidak rata semuanya rumputnya. Mungkin juga ada gundukan, mungkin juga ada got. Jadi sangat bahaya kalau kita landing di shoulder. Tetap landing di landasan. Oke, semua persiapan sudah siap. Namun tetap yang namanya briefing, sang captain briefing kepada co-pilot, briefing kepada pramugari, nanti apa-apa saja yang harus dilakukan pada saat mendarat darurat tersebut, sehingga bisa meminimalisir kondisi yang the worst condition. Oke, pada saat pesawat sudah mendarat, apabila mendaratnya bagus, jadi tidak crosswind, tidak miring sebelah, pesawat persis landing di bawah mesin yang sudah saya ceritakan yang lalu itu, kondisi akan menjadi aman, tidak masalah. Lalu bagaimana caranya memindahkan pesawat yang berada di dalam landasan tanpa roda pendarat? Ada sebuah alat, entah itu namanya palet, ditaruh di bawah pesawat itu sendiri, sehingga bisa diangkat. Namun bagaimana caranya mengangkat segitu berat pesawatnya? Sangat berat sekali untuk pesawat-pesawat sejenis Airbus atau Boeing. Mereka menggunakan balon. Balon itu ditaruh di atas bodi pesawat atau di atas wing. Pesawat diangkat. Pada saat pesawat sudah terangkat, maka di bawahnya itu dipasang palet tadi, sehingga memudahkan untuk pesawat ditarik. And ada sebuah cerita, tanggal 28 Desember tahun 78 United Airlines, pesawat DC-8, DC-8. Landing gear-nya rusak, sang pilot mengatakan akan mengadakan emergency landing karena landing gear-nya tidak mau turun. Mungkin pada saat itu tidak ada koordinasi antara pilot dengan ATC, yang seharusnya ATC menggunakan binoculars untuk melihat landing gear-nya turun atau tidak. Akhirnya pilot memutuskan untuk dump fuel atau membuang fuel yang ada untuk mengurangi resiko yang akan terjadi. Sebenarnya hal seperti ini tidak perlu banget untuk melakukan dump fuel. Kita ambil contoh bagaimana kalau pesawat yang tidak mempunyai alat untuk dump fuel. Mau tidak mau dia tetap harus landing dengan kondisi fuel yang masih banyak. Sebenarnya tidak perlu. Lalu akhirnya dilakukan dump fuel. Entah berapa menit atau mungkin 1 jam. Lalu apa yang terjadi? Seharusnya dengan kondisi seperti itu, fuelnya masih tetap ada. Namun kondisinya berubah fatal. Fuelnya ternyata habis. Setelah pilot memutuskan untuk mendarat, fuelnya itu kurang untuk pesawat mendarat sampai di airport atau di landasan. Akhirnya apa yang terjadi? Pesawat crash sebelum sampai landasan karena fuelnya habis. Ini sangat konyol sekali, sangat silly sekali. Itu kejadian tanggal 28 Desember tahun 1978. Yang seharusnya tidak perlu hal itu terjadi. Kalau tetap landing dengan kondisi fuel yang masih ada, nggak ada masalah. Dan ternyata setelah dicek, pesawat itu normal, cuma indikasinya saja yang mati atau yang rusak. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau dia tetap landing, safe, pasti selamat. Tapi apa boleh buat,
Kalau memang itu sudah waktunya terjadi, seperti itulah. Namun seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Lalu kejadian pesawat landing tanpa roda pernah terjadi lagi di Indonesia, yaitu di Nusa Wiru, Pangandaran. Sebuah pesawat kecil, multi-engine, propeller. Kebetulan tidak ada penumpang, cuma satu pilotnya, single pilot. Lagi-lagi pilotnya lupa menurunkan landing gear. Landing tetap dengan posisi landing gear up. Lalu apa yang terjadi? Sangat mujur sekali. Pesawat kebetulan high wing, Tecnam 206T, relatif kecil pesawatnya, mendarat tanpa roda, aman, selamat, pesawatnya pun tidak rusak. Luar biasa. Pada saat mendarat, baru sadar kalau pilotnya lupa menurunkan landing gear. Lalu untuk mengevakuasi pesawat itu, ternyata cukup dengan 4 atau 6 orang diangkat pesawatnya karena pesawatnya ringan, 4 seat capacity. Pesawatnya mungkin sekitar antara 500 kg something. Pada saat pesawat diangkat, landing gear diturunkan, ternyata landing gearnya turun dengan normal. Ya sudah, pesawatnya langsung bisa jalan kembali. Oke, sampai di sini saya rasa cukup untuk episode yang selanjutnya. Sudah saya jelaskan semuanya. Bagi Anda yang baru saja menyaksikan video ini, silakan lihat video yang sebelumnya mengenai belly landing. Karena yang saat ini adalah cerita tentang kelanjutan dari belly landing yang sebelumnya yang saya anggap kurang lengkap. Saya ulangi lagi, belly landing yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya yang saya katakan ada 3, yaitu 1 di Aceh, 1 di Palembang, dan 1 di Denpasar, Bali. Dan itu long time ago. Oke, sampai di sini saya tutup dan semoga penjelasan saya ini cukup berkesan bagi Anda, cukup bermanfaat ilmu penerbangan ini. Dan tak lupa, bila Anda suka dunia aviasi, Anda boleh share, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, amigo.